Bagi Iran, Amerika Serikat hanyalah anak kemarin sore. Ketika Amerika baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776, Persia sudah menjalankan sistem pemerintahan, jalan raya, dan jaringan perdagangan selama lebih dari 2000 tahun. Ketika para pendiri Amerika masih berdebat soal konstitusi, kaisar-kaisar Persia sudah lama membangun kekaisaran yang membentang dari Yunani hingga India. Ketika Washington DC belum ada di peta, Persepolis sudah berdiri megah selama 2000 tahun dan sudah hancur selama 2000 tahun pula. Iran yang hari ini kita kenal adalah kelanjutan langsung dari Persia, superpower kuno yang sudah mengendalikan jalur perdagangan dunia dan kekuatan militer global sejak 2500 tahun yang lalu. Dan hari ini, di saat Amerika Serikat mendominasi Timur Tengah dengan 40 lebih pangkalan militer, satu-satunya negara yang secara konsisten, terbuka, dan tanpa gentar menantang hegemoni itu adalah Iran. Di tengah sanksi ekonomi yang berlapis-lapis selama lebih dari 4 dekade, Iran tidak runtuh. Negara ini justru terus berinovasi, membangun industri pertahanan mandiri, dan mengembangkan rudal balistik dengan jangkauan ribuan kilometer yang kini membuat Pentagon harus berhitung 2 kali. Negara manapun yang pernah mencoba melawan Amerika dan sekutunya sudah lama musnah. Irak hancur, Libya luluh lantak, Afghanistan remuk selama 2 dekade. Tapi Iran masih berdiri kokoh. Pertanyaannya adalah, mengapa hanya Iran, negara Timur Tengah, yang berani melawan Amerika dan sekutunya? Pertama, kondisi geografis Iran berperan sebagai benteng alami. Puncak-puncak di setiap sisi negara ini bekerja seperti tembok raksasa yang mengelilingi kota-kota di dalamnya. Yang paling penting adalah pegunungan Zagros di barat daya. Lerengnya melandai ke arah Irak dan di bagian utara membentuk perbatasan yang hampir tidak bisa ditembus dengan Turki. Satu-satunya celah di perbatasan barat yang tidak dijaga oleh pegunungan dilindungi oleh rawa-rawa luas tempat sungai Tigris dan Eufrat bertemu. Di utara berdiri pegunungan Alborz. Di timur, rangkaian pegunungan yang lebih kecil mengitari perbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Berbeda dari Irak yang sebagian besar adalah dataran datar, Iran menawarkan ribuan kilometer medan pegunungan yang bisa dijadikan benteng pertahanan alami. Siapapun yang pernah mencoba menginvasi Iran lewat darat tahu satu hal, medannya adalah mimpi buruk. Garis pantai melengkapi pertahanan ini. Iran memiliki pantai sepanjang hampir 2.500 km, terbagi antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Di dalam perbatasan itu, gurun Kafir dan Lut membentuk dataran tandus yang luas, mendorong 90 juta penduduk Iran mengumpul dalam satu sabuk dataran tinggi. Secara historis, susunan geografis seperti ini membuat Iran sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun, seperti banyak hal di Iran, kenyataan selalu berlaku dua arah. Pegunungan yang melindungi Iran juga mengurungnya. Ekspansi ke barat selalu berbenturan dengan kekaisaran-kekaisaran besar. Dan ketika Iran berhasil memperluas wilayahnya, ia biasanya memberikan otonomi kepada wilayah yang ditaklukkan. Bukan karena murah hati, tapi karena medan pegunungan membuat kontrol jarak jauh terlalu mahal dan terlalu rumit untuk dipertahankan. Kedua, Iran memiliki Bandar Abbas, pelabuhan paling strategis yang Iran miliki tepat di tepi Selat Hormuz. 20% minyak yang dikonsumsi dunia setiap harinya melewati selat ini. Lebarnya hanya 33 km di titik tersempitnya, dan Iran duduk tepat di tepi utaranya. Ini bukan sekedar fakta geografis biasa. Selama Iran masih berdiri sebagai negara berdaulat, ia memiliki kemampuan untuk, dalam hitungan jam, menghentikan aliran 1/5 pasokan minyak dunia dan memicu krisis energi global. Amerika tahu ini. Setiap analis militer di Pentagon tahu ini. Dan Iran tahu bahwa Amerika tahu ini. Sehingga Amerika berkali-kali mencoba mengambil alih Hormuz meski itu tidak mudah. Karena ribuan ranjau laut, rudal, dan kekuatan militer Iran berada di sini. Itulah mengapa ancaman untuk menutup Selat Hormuz, meski tidak pernah dieksekusi sepenuhnya, sudah cukup efektif sebagai penyeimbang kekuatan. Senjata yang paling efektif adalah senjata yang tidak perlu ditembakkan. Tapi selat ini juga punya sisi lain.
Karena Iran tidak memiliki pelabuhan besar lain di sepanjang Teluk Oman yang bisa menandingi Bandar Abbas, Iran tetap terkurung sebagai kekuatan darat regional, bukan kekuatan laut yang bisa menjangkau seluruh samudra. Ketiga, Iran secara diam-diam membangun kekuatan militer dan strategi perang yang sangat canggih. Dan yang menjadi spesial, mereka melakukan ini di tengah sanksi boikot dari negara-negara barat. Iran hari ini dikenal memiliki gudang rudal terbesar di kawasan Timur Tengah, mulai dari rudal termurah hingga termahal. Rudal murah biasanya digunakan untuk mengecoh sistem pertahanan lawan seperti Iron Dome Israel. Jika pertahanan lawan sudah melemah, barulah ia meluncurkan rudal super canggih sebagai senjata akhir yang mematikan. Beberapa rudal canggih seperti rudal balistik Sejil yang mampu menjangkau jarak hingga 2000 km. Rudal Kibar Sikan memiliki jangkauan 2500 km dengan kecepatan yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara modern. Iran juga telah mengembangkan rudal hipersonik yang bergerak pada kecepatan yang membuat sistem pertahanan konvensional kesulitan mencegat. Selanjutnya, program drone Iran juga mengubah cara dunia memandang peperangan modern. Drone Mohajer 10 mampu terbang selama 24 jam dengan jangkauan 2000 km dan membawa muatan peledak hingga 300 kg. Drone kamikaze Shahed 136 yang awalnya dianggap remeh oleh analis militer barat, terbukti mengubah dinamika perang di Ukraina ketika Iran mengekspornya ke Rusia. Biaya per unit Shahed 136 sekitar $20.000 Amerika Serikat. Rudal Patriot Amerika yang digunakan untuk menembak jatuhnya berharga $3 juta Amerika Serikat per tembakan. Iran secara tidak sengaja menciptakan ketimpangan ekonomi perang yang membuat strategi pertahanan konvensional menjadi tidak berkelanjutan. Lalu, Iran juga memiliki sistem pertahanan udara Bafar 373 yang dikembangkan secara mandiri, diklaim mampu mendeteksi jet tempur siluman EF-35 dan memiliki kemampuan yang sebanding dengan sistem ES-400 Rusia. Iran mengembangkan ini setelah Rusia menolak menjual ES-300 akibat tekanan sanksi internasional. Dan hasilnya adalah sistem pertahanan udara jarak jauh buatan dalam negeri yang kini menjadi tulang punggung pertahanan langit Iran. Korps Garda Revolusi Islam mengoperasikan jaringan pangkalan militer bawah tanah yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Pangkalan-pangkalan ini dirancang untuk bertahan dari serangan udara konvensional dan berfungsi sebagai fasilitas produksi serta penyimpanan rudal yang terus beroperasi, bahkan di tengah konflik berskala penuh. Dan ketika sanksi memutus akses Iran dari teknologi barat, mereka merespons dengan cara yang mencerminkan DNA peradaban mereka. Mereka belajar membuat semuanya sendiri. Pada tahun 2011, Iran berhasil menangkap drone siluman ERKI-170 Sentinel milik Amerika yang jatuh di wilayahnya. Drone senilai $6 juta Amerika Serikat dengan teknologi paling canggih yang dimiliki militer Amerika. Washington meminta Iran untuk mengembalikannya. Iran menolak. 2 tahun kemudian, Iran memperkenalkan drone yang secara tampilan hampir identik dengan ERKI-170. Para insinyurnya telah membongkar, mempelajari, dan mereproduksi teknologi tersebut. Hasilnya adalah angkatan bersenjata yang tidak setara dengan Amerika dalam ukuran atau anggaran, tapi cukup berbahaya untuk membuat invasi militer langsung menjadi kalkulasi yang tidak masuk akal, baik secara strategi maupun ekonomi. Keempat, Iran tidak berperang sendirian. Selama 4 dekade terakhir, Iran dengan sabar dan sistematis membangun jaringan kelompok bersenjata di seluruh Timur Tengah yang dikenal sebagai poros perlawanan. Hizbullah di Lebanon adalah kekuatan militer non-negara paling bersenjata di dunia, dengan puluhan ribu rudal yang diarahkan ke Israel. Hamas dan Jihad Islam di Gaza, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman yang dengan drone dan rudal berbiaya rendah mampu memblokir jalur pelayaran di Laut Merah. Konsepnya brilian secara strategis. Jika Iran diserang, api tidak hanya menyala di satu tempat. Api menyala secara bersamaan di Lebanon, Gaza, Irak, dan Yaman. Setiap serangan terhadap Iran berpotensi memicu konflik di banyak front sekaligus, yang tidak ada satupun pihak yang sanggup menanggung biayanya. Dan strategi ini diwarisi langsung dari leluhurnya. 2000 tahun sebelumnya, Kekaisaran Persia mempertahankan wilayahnya yang luas dan beragam bukan dengan menguasai setiap jengkal tanah secara langsung,
melainkan dengan memberikan otonomi kepada wilayah-wilayah taklukan sambil tetap mengikat mereka dalam orbit pengaruh Persia. Yang berubah hanya medannya. Dulu padang stepa dan jalur sutra, sekarang Laut Merah dan perbatasan Israel. Kelima adalah warisan peradaban sejarah. Jangan lupa, semua kekuatan Iran sudah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Cyrus mendirikan Kekaisaran Achaemenida, entitas politik terbesar yang pernah ada di muka bumi sampai saat itu. Wilayahnya mencakup 8 juta kilometer persegi, dari semenanjung Yunani di barat hingga lembah Indus di timur, dari Asia Tengah di utara hingga Mesir di selatan. Hampir separuh populasi dunia kala itu hidup di bawah satu sistem pemerintahan. Yang membuat Persia berbeda bukan ukurannya. Cyrus tidak menghancurkan budaya bangsa yang ditaklukkannya. Ia mengizinkan mereka menyembah Tuhan mereka sendiri, berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Strategi otonomi inilah yang kemudian menjadi fondasi cara Iran mengelola keberagamannya selama berabad-abad, dan yang kini kita lihat terulang dalam cara Iran mengelola jaringan proksinya di seluruh Timur Tengah. Sepanjang sejarahnya, Persia ditaklukkan 3 kali oleh kekuatan paling dahsyat di zamannya masing-masing. Pertama oleh Alexander Agung, kedua oleh pasukan Arab yang membawa Islam, ketiga oleh Mongol, kekuatan militer paling brutal dalam sejarah umat manusia. Menariknya, setiap kali Persia ditaklukkan, justru para penakluk itu yang akhirnya terserap ke dalam peradaban Persia. Misalnya, Alexander Agung justru menikahi putri Raja Persia dan mengadopsi budaya Persia. Yang paling mencengangkan adalah ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia Islam dengan cara yang brutal, perpustakaan dibakar, manuskrip dilempar ke sungai Tigris hingga airnya menghitam oleh tinta. Namun setelah itu, kekuasaan Mongol justru berpusat di Persia dalam Ilkhanat. Dan di sanalah segalanya berubah. Dalam 2 generasi, mereka masuk Islam, berbicara bahasa Persia, dan membangun kembali peradaban dengan wajah Persia. Mereka datang sebagai penakluk, tapi akhirnya menyatu dengan yang mereka taklukkan. Para sejarawan menyebut ini Persianisasi. Kemampuan bertahan bukan dengan melawan secara frontal, melainkan dengan menyerap, mengadaptasi, dan akhirnya mentransformasi penakluknya dari dalam. Orang Persia yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi ini tidak berpikir dalam skala tahun atau dekade. Mereka berpikir dalam skala abad. Ketika seorang pejabat Iran menghadapi tekanan Amerika yang baru berjalan 40 tahun, 40 tahun itu terasa seperti gangguan kecil dalam konteks 2500 tahun sejarah yang mereka pikul. Pada akhirnya, kekuatan Iran bukan hanya soal rudal, pegunungan, atau selat strategis, tetapi tentang cara berpikir sebuah peradaban yang telah ditempa selama ribuan tahun. Negara ini tidak bertahan karena kebal terhadap tekanan, melainkan karena mampu beradaptasi, menyerap, dan mengubah setiap ancaman menjadi kekuatan baru. Di dunia yang bergerak dalam hitungan dekade, Iran bermain dalam skala abad. Dan selama logika peradaban ini tetap hidup, selama itu pula Iran akan tetap menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh dunia. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar dari perspektif yang jarang dibahas.